إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi yang luar biasa pada hari ini ya. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi, mohon maaf ada sedikit revisi, yaitu transformasi diri untuk kesejahteraan. Jadi ketika kita berpuasa, mungkin pertanyaan yang lebih dalam adalah, dengan puasa, maka transformasi apa yang terjadi pada diri kita? Apalagi ini sudah berjalan beberapa hari ya. Jamaah Masjid Kampus UGM yang luar biasa, kampus yang melahirkan para pemimpin bangsa. Jadi kalau kita membahas mengenai transformasi diri, maka puasa Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat, momentum yang kita tunggu-tunggu. Karena ujung dari Ramadan itu adalah bagaimana ikhtiar kita untuk mencapai la'alakum tatakun. Bagaimana kita menjadi pribadi yang bertakwa. Imam Ghazali mengatakan bahwa kalau kita mau menjadi manusia yang punya kontribusi pada bangsa, pada lingkungan kita, maka kita harusnya menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang bertakwa. Ini sejalan dengan misi kita hidup ya, dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa kita diciptakan itu untuk beribadah ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini menjadi sebuah media yang luar biasa untuk kita melakukan transformasi, melakukan perubahan. Dan perubahan yang ada di sini bukan perubahan yang setelah Ramadan kembali lagi seperti semula, tidak. Tapi perubahan yang fundamental, yang mendasar. Nah, paling tidak jamaah Masjid Kampus UGM yang insya Allah dimuliakan Allah, transformasi pertama yang penting untuk kita bangun adalah transformasi spiritual. Jadi di bulan Ramadan ini kita meningkatkan interaksi kita dengan Quran, kita meningkatkan spiritualitas kita, ya, sehingga kita akan mendapatkan la'alakum tatakun itu. Kemudian ada lagi transformasi yang juga penting buat kita semua, yaitu transformasi emosional ya. Bapak Ibu, kita semua itu di bulan Ramadan itu umumnya jauh lebih sabar, jauh lebih bersyukur ya, jauh lebih bahagia. Kalau dari sudut pandang ilmu psikologi ya, itu energi kita itu luar biasa, energi kita bagus banget ya. Jadi kita kalau dikatakan mau jadi pribadi rahmatan lil alamin, itu tercermin dari energinya. Energi itu menggerakkan sikap dan perilaku kita ya. Sehingga transformasi emosional ini harus kita desain betul. Jadi kita semua ini sesungguhnya adalah sutradara dan aktor dalam pembelajaran di bulan Ramadan. Bagaimana kita memanfaatkan Ramadan ini sehingga kita semakin meningkat. Ramadan ini bulan ikhtiar, bulan tarbiyah, bulan untuk kita
belajar ya. Nah, ini adalah transformasi yang penting nih. Kalau orang mentalitasnya bersyukur, sabar, itu akan terbangun yang namanya mentalitas abundant mentality. Jadi mentalitas orang-orang sukses, orang-orang yang memberi manfaat pada lingkungan. Banyak perusahaan bisnis, perusahaan-perusahaan multinasional itu sekarang mulai memikirkan masalah spiritualitas dan emosional, ya. Termasuk salah satu perusahaan kelas dunia yang mengelola human capital, modal manusia. Mereka bukan hanya bicara masalah kompetensi secara teknis, jadi bukan hanya kompetensi, tapi yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana mentalitas, energinya, ya. Bahkan di Google itu dikatakan bahwa mereka-mereka yang bekerja di Google atau di perusahaan-perusahaan multinasional itu mereka ketika khusyuk berdoa itu atau melakukan istilahnya refleksi, ya, dia menundukkan kepala lalu dia mendoakan dirinya. Nah, setelah itu mereka diminta untuk mendoakan rekan-rekan kerjanya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah suasananya jadi luar biasa nih, rekan kerjanya dapat doa dan orang yang mendoakan itu ternyata menuai keberlimpahan atas doa-doanya juga. Ini yang namanya pribadi rahmatan lil alamin. Jadi luar biasa mengenai transformasi tadi, spiritual dan emosional, itu dampaknya luar biasa. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, itu ini tantangan buat bangsa kita ya, mengenai transformasi moral. Kita melihat data ya bahwa kita punya resources yang luar biasa, sumber daya alam kita luar biasa ya. Tapi kenapa kok kita belum bisa jadi bangsa yang besar ya, bangsa yang kaya? Ini ternyata salah satu problemnya selain tadi spiritualitas, emosi, juga moralitas. Masalah bagaimana kita perlu membangun perubahan dalam hal sikap yang bisa amanah, tanggung jawab, ya, kemudian jujur, integritas. Jadi pendidikan-pendidikan di kampus-kampus ini sangat concern pada masalah integritas, karena sesungguhnya para pemimpin ke depan itu bukan hanya kompetensi terkait dengan bagaimana dia memimpin, dia punya visi yang hebat, yang luar biasa, tapi satu hal yang tidak kalah penting atau bahkan menjadi fondasi itu adalah integritas. Bagaimana para pemimpin adalah orang-orang yang dalam tanda petik itu paling tidak bermasalah. Jadi pemimpin adalah orang paling tidak bermasalah harusnya, karena dia diminta untuk memikirkan yang jauh lebih luas. Dia memikirkan lingkungannya, memikirkan organisasinya, lalu memikirkan bangsanya. Dan kalau kita lihat rekam jejak kampus kita ini, kampus Universitas Gadjah Mada ini telah melahirkan banyak pemimpin-pemimpin besar, pemimpin-pemimpin yang punya tradisi integritas. Inilah yang saya kira penting untuk kita teruskan, melahirkan sosok-sosok pemimpin yang sikap dan perilakunya itu sudah menjadi nasihat. Jadi tidak harus banyak omong nasihat, tapi sikap dan perilakunya adalah nasihat. Nah, ini adalah pemimpin-pemimpin yang akan lahir dari kampus tercinta ini. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya selain tadi transformasi moral, yang keempat adalah transformasi sosial. Lalu apa nih social impact-nya ya, dampak sosial pada masyarakat luas? Bagaimana kehadiran kita itu memberi nilai tambah pada lingkungan? Karena sesungguhnya indeks kinerja strategis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik kita itu adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain, ya, buat kehidupan. Ini adalah IKS-nya atau KPI, Key Performance Indicator. Ya. Jadi 4 transformasi ini
itu sayang kalau kita lepaskan. Jadi kita harus punya sebuah desain sebagai individu. Anda adalah pemimpin, tapi marilah kita mulai memimpin dari kita sendiri, ya. Mulai dari melakukan transformasi spiritualitas kita, supaya kita menjadi orang yang apapun situasi yang kita hadapi, ya, kita itu peaceful, ya, kita tetap damai, tenang, dan memberi kontribusi luar biasa bagi lingkungan kita. Tekanan-tekanan di sekitar kita pasti banyak, ya. Apalagi kalau isunya terkait dengan Gen Z nih, ya. Gen Z itu seringkali dianggap oleh sebagian masyarakat industri itu ketangguhannya perlu ditingkatkan. Bagaimana membangun ketangguhan itu atau resiliensi. Nah, salah satu untuk membangun ketangguhan itu supaya kita semua, saudara-saudara sekalian, itu punya social impact, punya dampak pada masyarakat luas, maka 4 transformasi ini kita optimalkan di bulan suci Ramadan ini. Tadi transformasi spiritual, ya, kita lebih mendekatkan diri pada yang di atas, baca Quran, kemudian biasanya interaksi baca Quran kita akan semakin meningkat, ya. Kemudian penting juga buat mahasiswa untuk memahami, ya, apa yang dibaca dalam sholat, ya, untuk semakin mendekatkan, sehingga apapun yang kita pikirkan, ya, terkait dengan sikap dan perilaku kita, tanpa kita sadari kita kok semakin merasa mencintai Allah, ya. Jadi kita itu insya Allah mudah-mudahan semakin dicintai dan diridhoi Allah. Ini kita bicara level spiritualitas. Biasanya kalau udah bicara di level itu aspek lain itu menjadi lebih ringan, karena yang dikejar itu akhirat, ya. Yang kedua tadi masalah pengendalian emosi, ya, kesabaran, rasa syukur. Jadi kalau syukur itu sesungguhnya adalah pilihan kita. Jadi pada saat ini sebetulnya saudara sekalian bisa bersyukur, bisa tidak bersyukur. Ini sebuah opsional aja. Kalau kita tidak bersyukur, konsekuensinya apa nih? Kalau kita bersyukur, itu kayak dapat tiket untuk bahagia. Orang yang bahagia itu energinya bagus, senyum, visioner, antusias, atensinya tinggi, maka dia akan bisa memimpin menjadi jauh lebih baik. Dia lebih punya integritas. Sehingga saya kira memang syukur kalau dalam Quran, kalau nggak salah, itu disebut 75 kali. Itu artinya betapa syukur sangat ditekankan. Jadi kita itu adalah makhluk yang harusnya terus bersyukur, ya. Sehingga tadi transformasi ini kan perubahan atau pendidikan, ya. Spiritualitas kita meningkat, emosional meningkat, ya, transformasinya, sehingga kita lebih sabar, syukur tadi. Kemudian moralitas, dan yang terakhir adalah transformasi sosial. Mudah-mudahan dari ruang-ruang di lingkungan kampus ini akan lahir pemimpin-pemimpin besar masa depan. Jadi kalau saya, profesi saya adalah dosen. Jadi saya sering berusaha untuk membangun niat ketika di dalam kelas. Bismillah, mudah-mudahan dari ruang-ruang kecil ini, ya, itu lahir pemimpin-pemimpin hebat yang punya dampak besar bagi bangsa, ya. Jadi semakin kita berusaha untuk ikhlas dan tulus, itu insya Allah ini yang seringkali disebut sebagai intrinsic motivation. Karena banyak sekali, ya, iklim hari ini itu sangat transaksional. Saya atau kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan insentif, untuk mendapatkan reward. Ini kan transaksional. Kalau bicara teori, sebetulnya teorinya namanya social exchange theory. Ada teori pertukaran sosial. Tapi sebetulnya yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang tadi adalah rahmatan lil alamin, atau makhluk yang menebarkan energi cinta tanpa syarat, atau unconditional loving. Sehingga sebetulnya dari sekolah Ramadan ini, ya,
transformasi itu terjadi, insya Allah akan lahir pribadi-pribadi yang mencerahkan. Jadi Islam ini berwajah bukan hanya unggul, tapi dia juga memberikan kemanfaatan seluas-luasnya bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat luas. Demikian Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dari ruang kecil, dari refleksi ringan ini menjadikan kita semakin memaknai betul ini bulan Ramadan. Sayang kalau sampai bulan ini kok tidak kita desain untuk sebuah perubahan besar bagi diri kita sendiri. Karena ujung-ujungnya kita balik pada kampung akhirat yang nanti yang ditanya adalah ketakwaan tadi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.